Bab 363, Kebuntuan. Su Xiaoning sedikit mengernyitkan alisnya. Karena empat bandit berkuda sangat jahat, mengapa tidak ada orang dari Sekte Abadi yang muncul untuk menegakkan keadilan? Dalam pikirannya, Sekte Abadi berkewajiban untuk membunuh kejahatan dan menegakkan keadilan, bagaimana mereka bisa berdiri di pinggir? Ji Chengtian menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang namanya pejuang yang benar di dunia kultivasi dan itu sama untuk mereka yang ada di Sekte Abadi. Dewa dan iblis hanya berbeda dalam hal dao yang mereka cari. Petik 2. Betul sekali. Tak satu pun dari para pejuang itu yang bisa berumur panjang, si gemuk kecil mengangguk. Leng Rou menambahkan, umat Buddha hidup dengan belas kasih dan berbicara tentang memurnikan masa. Namun, lihatlah jumlah biksu yang melewati kota Suantian, namun tidak ada satupun dari mereka yang datang untuk mencoba dan memurnikan Four Mounted Bandit yang jahat. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, apa kultivasi dari empat bandit berkuda? Si gendut kecil menjawab, pemimpin mereka, Chai Li, berada di pendirian Yayasan 7 Meridian sementara tiga lainnya, Lang Tan, Hu Meng dan Bao Yunfeng berada di pendirian Yayasan 6 Meridian. Dikatakan bahwa mereka tumbuh dengan meminum susu dari sisa binatang purba dan tinggal di hutan selama bertahun-tahun, mendominasi tempat itu sambil membangun tubuh mereka. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan sebanding dengan binatang iblis. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Pendirian Yayasan 7 Meridian. Mereka akhirnya menemukan penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian di kedalaman medan perang kuno. Kekuatan Su Zimo saat ini dapat menekan ke-6 Meridian Foundation Establishment Cultivator baik itu melalui teknik kultivasi keabadian atau pertarungan jarak dekat. Namun, dia tidak percaya diri terhadap 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian tanpa menggunakan kekuatan ki darahnya. Bagaimanapun, ranah kultivasinya hanya berada di 4 Meridian Foundation Establishment dan dia belum mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian orifice clearing untuk mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dengan mulut dan lubang matanya yang belum dibersihkan. 8 Meridian semakin sulit untuk dibuka. Relatif, kesenjangan antara Meridian kemudian lebih lebar juga. Di permukaan, penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian hanyalah 1 Meridian di atas penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian. Namun, perbedaan kekuatannya sangat eksponensial. Bahkan jika lusinan 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian bergabung, mereka mungkin tidak cocok untuk penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Pada akhirnya, jika seseorang membuka kunci 8 Meridian, perbedaannya akan lebih signifikan. Jika Four Mounted Bandit memiliki 7 Meridian Foundation Establishment Cultivator di antara mereka dengan fisik seperti binatang iblis dan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, bahkan Su Zimo akan kesulitan menghadapinya. Ada waktu yang lama dalam keheningan di mansion. Beberapa saat kemudian, si gemuk kecil melanjutkan, namun, saya mendengar bahwa Bao Yunfeng, nomor 4 dari 4 bandit berkuda, adalah satu-satunya di kota Suantian saat ini. 3 lainnya telah keluar dan mungkin baru kembali beberapa hari kemudian. Kelompok Su Zimo berada dalam posisi pasif dalam situasi saat ini. Sekarang malam itu telah turun, mereka akan dihadapkan dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup kuno jika mereka melarikan diri dari kota Suantian. Selain Su Zimo, sisanya kemungkinan besar akan hancur. Namun, jika mereka terus tinggal di kota, Four Mounted Bandit pasti tidak akan membiarkan mereka bertahan di malam hari mengingat sifat pendendam yang terakhir. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar tidak seperti biasanya saat suara derap bergemuruh seperti guntur dari jauh. Itu menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Menjauhlah. Mereka dari 4 bandit berkuda. Kerumunan itu berantakan karena jeritan bisa terdengar. Beberapa pembudidaya yang tidak bisa menghindar tepat waktu diinjak-injak ke dalam lumpur daging tanpa mayat yang tersisa. Pemimpin mereka tampaknya adalah Bao Yunfeng. Itu dia. Mengingat sisa binatang purba, Cloud Shaking Leopard, yang dia tunggangi, tidak salah lagi. Tidak jauh, awan debu mengepul dengan bau darah yang menusuk. Seorang pria berotot, tinggi dengan rambut hitam yang menutupi bahunya, memimpin kawanan itu dengan tatapan sengit dan kejam. Di bawah pria itu ada macan tutul besar dan ganas. Itu memiliki cakar yang tajam dan tubuhnya ditutupi bulu mewah yang memiliki pola seperti awan. Berkilauan dalam kegelapan, matanya bersinar dengan sinar dingin. Binatang sisa kuno, Cloud Shaking Leopard. Apa yang terjadi? Kenapa mereka begitu marah? Apakah kamu tidak mendengar? Lusinan pembudidaya di bawah 4 bandit berkuda dibunuh oleh orang luar di gerbang utara. Petik 2. Hah? Siapa yang bisa begitu berani? Beberapa orang yang duduk di sana.
Saya mendengar bahwa kultivator berjubah hijau adalah orang yang membunuh mereka. Petik 2. Ada beberapa pembudidaya yang menunjuk ke mansion. Keributan sebesar ini langsung menarik perhatian banyak pembudidaya. Meskipun di malam hari, jumlah pembudidaya yang berkumpul secara bertahap meningkat. Di sebuah gedung berlantai 2 tidak jauh, seorang pemuda tampan dengan kemeja putih duduk di dekat jendela. Di belakangnya ada seorang pria tua, berdiri dengan tangan ke bawah. Pemuda tampan itu memegang kipas lipat dan wajahnya seperti lukisan. Dengan kulit halus dan lembut, dia memiliki keanggunan yang tak terlukiskan. Pada saat itu, melihat bahwa itu sudah larut, pria berjubah putih baru saja berdiri dan hendak pergi ketika dia melihat apa yang terjadi. Karena penasaran, dia tidak bisa tidak bertanya, "Paman Liang, apa yang terjadi di sana?" Pria tua di belakang pria berjubah putih itu menjawab, "Saya mendengar bahwa kultivator berjubah hijau membunuh Chou Wanli." Oh, pria berjubah putih itu mendengus dingin. Chou Wanli, pembunuhan yang bagus. Seseorang yang begitu jahat seharusnya sudah mati sejak lama. Meskipun nadanya dingin, suara pria berjubah putih itu sangat menenangkan. Tuan muda, ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Beberapa dari mereka pasti sudah mati sekarang karena Bao Yunfeng telah membawa begitu banyak orang bersamanya, pria tua itu membungkuk. Tidak apa-apa. Melambaikannya, pria berjubah putih itu berkata, "Mari kita lihat dulu." Dengan itu, dia membuka kipas lipatnya dan duduk sekali lagi. Berbalik sedikit, dia mengungkapkan lehernya yang ramping dan adil saat tatapannya yang cerah tertuju pada wajah halus di rumah yang rusak itu. Ratusan pembudidaya berlari dalam kegelapan dengan ekspresi mengancam dan aura ganas. Kilatan dingin senjata roh bersinar mengganggu cahaya bulan. Pada saat ini, Ji Chengtian dan yang lainnya baru saja beristirahat selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tubuh mereka masih sakit, tetapi musuh mereka sudah mengetuk pintu. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang melihat ke arah Su Zimo tanpa sadar. Su Zimo dalam posisi lotus, masih beristirahat dan memulihkan diri. Night Spirit tergeletak di tanah. Tanpa mengangkat kepalanya, matanya yang hitam pekat tersembunyi di malam hari saat ia melirik binatang sisa kuno, Cloud Sea King Leopard. Saat Bao Yunfeng melangkah ke halaman, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya dan terangkat dari tanah. Bao Yunfeng telah memimpin lebih dari 100 orang yang putus asa untuk menyerang. Aura mereka begitu menakutkan sehingga para pembudidaya di sekitarnya merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. Namun, aura mengerikan lainnya meledak saat Su Zimo membuka matanya dan berdiri. Seolah-olah badai telah dimulai, melolong dan memancar dengan marah. Sendirian, Su Zimo berdiri tak bergerak di tempat dan tubuhnya tampak lemah. Namun, auranya tidak lebih lemah dari kelompok Bao Yunfeng. Aura kelompok Bao Yunfeng menyerupai badai darah. Namun, apa yang berdiri di belakang Su Zimo menyerupai gunung mayat dan lautan darah. Tidak jauh, di lantai 2, pria tua bernama Paman Liang berseru sedikit ketika dia melihat itu. Mata pria berjubah putih itu bersinar dengan minat juga. Bab 364, Pantang Menyerah. Dua aura besar dan berbeda bertabrakan tanpa terlihat di kehampaan, menyebabkan rumput liar di halaman hancur menjadi bubuk, udara sepertinya sudah basi. Sebuah perang akan pecah. Ji Chengtian dan yang lainnya menyaksikan adegan itu dengan telapak tangan berkeringat, merasa seolah-olah jantung mereka akan berhenti berdetak. Orang-orang di depan mereka sangat berbeda dari para pembudidaya di perbatasan medan perang kuno. Ini semua adalah orang-orang putus asa yang lebih kuat, lebih kejam, dan tak kenal takut. Satu bentrokan sudah cukup bagi mereka untuk dimusnahkan. Tidak ada yang bisa membayangkan besarnya tekanan yang dialami Su Zimo melawan keganasan seperti itu. Namun, tidak seorang pun, termasuk para pembudidaya yang menonton, dapat melihat jejak ketakutan di mata Su Zimo. Dia tenang dan acuh tak acuh. Tidak disangka dia bisa tetap tanpa ekspresi dalam keadaan seperti itu. Orang itu memiliki hati yang kuat. Terus, itu tidak akan mengubah hasilnya. Dia akan mati hari ini kecuali dia seorang penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Petik 2. Saya mendengar bahwa dia hanya di 4 meridian yayasan pendirian. Bao Yunfeng tiba tidak jauh dari mansion menunggangi Cloud Sea King Leopard miliknya. Saat dia menatap Su Zimo, kilatan di matanya semakin kuat. Piak, piak, piak. Tiba-tiba, Bao Yunfeng bertepuk tangan dan mengangguk berulang kali dengan gembira. Bagus, bagus. Semua orang bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Bao Yunfeng dengan itu. Sesaat kemudian, Bao Yunfeng berkata, "Pria berjubah hijau yang terlihat terpelajar, kaulah yang membunuh Chou Wanli." "Saya," Su Zimo mengakuinya tanpa ragu dengan nada tenang. Fufu. Tiba-tiba,
Bao Yunfeng tertawa dan berkata dengan santai, motifku awalnya adalah untuk menangkapmu hidup-hidup dan menyiksamu secara perlahan. Aku punya banyak metode untuk membuat seseorang mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun, dengan sedikit jeda, Bao Yunfeng mengubah topik pembicaraan. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Semua orang tercengang. Ji Chengtian dan yang lainnya juga tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Bao Yunfeng. Di lantai 2, pria berbaju putih itu mengerutkan kening sambil berpikir keras. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh saat dia menatap Bao Yunfeng dengan tenang tanpa menjawab, menunggu yang terakhir untuk menjelaskan. Ekspresi kekaguman melintas di mata Bao Yunfeng. Awalnya, saya pikir Anda hanya seorang kultivator yang ceroboh. Sekarang, mau tak mau aku mengakui bahwa kamu cukup berkarakter. Chou Wanli tidak mati sia-sia. Aku akan memberimu kesempatan. Ikuti saya dan saya akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Ketika mereka mendengar itu, keributan pecah di kerumunan. Sungguh beruntung. Kehidupan orang itu benar-benar sulit untuk keajaiban muncul. Sepertinya Bao Yunfeng benar-benar menjunjung tinggi pria ini. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keputusan ini. Sepertinya Chou Wanli mati sia-sia. Ini adalah perubahan yang tidak diharapkan banyak pembudidaya. Awalnya, mereka semua mengira Su Zimo pasti sudah mati. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Bao Yunfeng untuk menyukai Su Zimo dan ingin mengambil yang terakhir sebagai bawahan. Kau berubah pikiran. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Tertegun sesaat, Bao Yunfeng mengangguk tepat setelahnya. Betul sekali. Karena Anda baru di kota Suantian, izinkan saya memberi tahu Anda. Saya adalah salah satu dari 4 bandit berkuda. Di kota Suantian. Sebelum Bao Yunfeng selesai, Su Zimo memotongnya. Tapi, aku tidak berubah pikiran. Bao Yunfeng menyipitkan pandangannya pada Su Zimo. Apa maksudmu? Mengangkat kepalanya sedikit, Su Zimo menatap Bao Yunfeng tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh tak acuh, sebelumnya, aku siap untuk membunuhmu. Saya masih. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Saat dia mengatakan itu, keributan pecah. Apakah pria itu gila? Dia benar-benar meminta untuk mati. Ji Chengtian dan yang lainnya terdiam. Tidak peduli apa, mereka akan mendukung keputusan Su Zimo. Meskipun mereka bukan pejuang yang saleh, tidak satupun dari mereka ingin menjadi bawahan penjahat seperti Four Mounted Bandit. Namun, jika mereka adalah orang-orang dalam situasi hidup dan mati ini, mereka mungkin memilih untuk tunduk dan bertahan. Mereka tidak akan bisa tetap setia pada hati mereka dan tidak mundur seperti Su Zimo. Dia memiliki roh yang tak kenal takut. Di lantai 2, mata pria berjubah putih bersinar terang saat dia melihat kultivator berjubah hijau di bawah, ingin melihat melalui yang terakhir. Di halaman. Setelah mendengar itu, Bao Yunfeng tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Fufu, hahaha. Meskipun Bao Yunfeng tertawa, niat membunuh di matanya semakin kuat dan hampir berwujud. Sebagai salah satu dari 4 bandit berkuda, dia hampir tak terhentikan di kota Suantian dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, sekarang ada seseorang yang muncul entah dari mana membunuhnya. Memang, aku tidak salah tentangmu. Tatapan Bao Yunfeng dingin saat dia melompat turun dari Cloud Shaking Leopard dan berjalan perlahan menuju Su Zimo. 6 meridian roh bersinar di bawah jubahnya saat energi roh menyembur dengan kuat. Pendirian Yayasan 6 Meridian. Tidak ada yang mengganggu. Bao Yunfeng berteriak sebelum menyeringai mengancam pada Su Zimo. Aku akan membunuhmu secara pribadi. Sebelum dia selesai berbicara, 2 bayangan melesat ke arah yang berlawanan. Berjabat tangan, 2 belati dingin meluncur keluar dari lengan Bao Yunfeng. Mereka sangat tajam dan bersinar dengan 4 lampu roh. Senjata roh tingkat tertinggi. Tak satu pun dari para pembudidaya di perbatasan medan perang kuno yang memiliki senjata roh tingkat tertinggi. Namun, di kota Suantian, Bao Yunfeng segera mengungkapkan 2 dari mereka. Berdebur. Jalinan tangannya, Bao Yunfeng menikam kedua belati ke arah tenggorokan Su Zimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Pencekikan kedua belati bahkan samar-samar menyegel semua sudut serangan Su Zimo. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya dan salah langkah bisa menyebabkan kematian seseorang. Ketajaman senjata roh tingkat tertinggi sudah cukup untuk mengancam Su Zimo. Tidak berani gegabah, Su Zimo tidak mengulurkan tangan dengan tangan kosong. Dia menyelipkan kakinya ke samping untuk menghindari 2 belati yang masuk. Sebenarnya, Su Zimo bisa saja memanggil Blood Quencher untuk pertarungan langsung. Namun, Blood Quencher adalah senjata roh yang sempurna dan mudah bagi pembudidaya lain untuk mengingininya, yang mengarah ke pertempuran tanpa akhir. Kecuali dia tidak punya pilihan lain,
Suzimo tidak akan menggunakannya dengan santai di dalam kota Suantian. Langkahnya menghindari gerakan membunuh Bao Yunfeng dan dalam sekejap, serangkaian bayangan tertinggal saat dia menyerang dengan telapak tangannya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Telapak tangan itu membawa kekuatan yang sangat besar saat jari-jarinya yang terentang mencakup segalanya seolah-olah ingin merobek dunia. Palem pemecah tanah. Kelopak mata Bao Yunfeng berkedut kaget saat dia menyadari kecepatan Suzimo dan merasakan kekuatan serangan telapak tangannya. Orang ini terlalu cepat dan kuat. Seketika, Bao Yunfeng menyadari bahwa jika dia tidak memiliki dua senjata roh tingkat tertinggi itu, dia tidak akan menandingi Suzimo dalam hal kekuatan. Dalam sekejap, Bao Yunfeng menenangkan dirinya saat dia berteriak dengan tatapan dingin, serangan bagus. Mengangkat belatinya, Bao Yunfeng menikam ke arah telapak tangan Suzimo sambil menusukkan belati lainnya dengan bersih ke arah jantung Suzimo. Tusukannya sangat tidak jelas tetapi itu adalah langkah membunuh. Jika Suzimo maju setengah langkah lagi, itu sama saja dengan mengirim dadanya ke belati Bao Yunfeng. Jika itu orang lain, menghindari serangan balik Bao Yunfeng tepat waktu sudah dianggap kebetulan. Namun, ini adalah Suzimo yang memiliki persepsi roh dan fisik yang tak tertandingi. Suzimo yang belum pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan jarak dekat. Bab 365, Pencekikan. Para pembudidaya di sekitarnya menahan napas dan melihat dua sosok yang berkibar di medan perang tanpa mengedipkan mata. Mereka berdua bertarung dengan cepat dan bayangan mereka berpotongan dengan kecepatan yang memusingkan, kemenangan dapat ditentukan dalam satu kedipan. The Four Mounted Bandit semuanya adalah kultivator pemarah tubuh dan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Di antara mereka, spesialisasi Bao Yunfeng adalah kecepatan dan kelincahannya. Di tangannya, belati tajam itu seperti jarinya dan sangat sulit untuk dihadapi karena berasal dari sudut yang rumit. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah belatinya. Di medan perang, kecepatan Divine Steed Fleeting sangat cepat. Tepat saat dia hendak membanting ke belati Bao Yunfeng, mata Suzimo menyala dan dia mengubah gerakan, memasuki posisi bajak surga langkah. Dengan satu langkah, dia menginjak tanah dan menghentikan sosoknya. Ledakan, kaki Suzimo mendarat di tanah dan lempengan batu di jalan panjang terbelah, menciptakan jurang besar. Awan debu terbang ke udara dan seluruh tempat berguncang. Dengan langkah bajak surga, aura Suzimo meningkat seolah-olah dia ingin merobek langit. Terperangkap lengah, lutut Bao Yunfeng tertekuk dan dia kehilangan keseimbangan saat pupil matanya mengerut. Meretih, tendon dan tulang Suzimo berdering saat tubuhnya mengembang. Seperti dewa kuno, dia mengulurkan tangannya yang besar yang terlihat lembut dan lemah, menerjang ke arah dua belati yang masuk. Sebuah kumparan dan gemetar. Ah! Bao Yunfeng menjerit saat telapak tangannya terbuka. Darah menetes dari tangannya dan kedua belati terbang menjauh. Semua orang terkejut ketika mereka melihat itu. Seberapa kuat fisik pria itu untuk bisa mengirim kedua senjata roh tingkat tertinggi Bao Yunfeng terbang dengan tangan kosong. Tidak baik. Bao Yunfeng terkejut dan berpikir sendiri. Namun, reaksinya sangat cepat saat dia segera mundur. Mengambil jimat perlindungan dari tas penyimpanannya, dia menghancurkannya di tempat dan berbalik untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri, Suzimo mendengus dingin saat niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia membiarkan Bao Yunfeng melarikan diri ke kerumunan, Suzimo tidak akan bisa membunuh orang ini jika dia dihalangi oleh ratusan orang yang putus asa. Dengan kedipan tubuhnya, kaki Suzimo tenggelam ke dalam lumpur sebelum meledak. Dia menutupi 10 kaki dengan satu langkah dan menyusul Bao Yunfeng dalam beberapa langkah, meluncurkan pukulan ke tengkorak yang terakhir. Ledakan, pembuluh darah di tinjunya terbuka dan membengkak hingga 2 kali ukurannya. Itu seperti segel hijau hitam besar yang mengeluarkan bau darah saat turun dengan aura yang kuat. Mengaum, Cloud Shaking Leopard bereaksi lebih cepat daripada para pembudidaya. Saat ia merasakan krisis tuannya, ia meraung marah saat bulunya berdiri. Memancarkan ki iblis yang tebal, ia memamerkan taringnya dan menerjang ke arah Suzimo dengan ganas. Kekuatan binatang sisa kuno di puncak yayasan pendirian sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Suzimo. Jika dia dipukul, fisik Suzimo tidak akan mampu menghadapinya juga dan dia akan terluka atau bahkan mati. Namun, ekspresi Suzimo tidak berubah karena dia sudah melihat bayangan hitam melesat. Dia terus meninju ke arah kepala Bao Yunfeng menggunakan tinjunya seperti cap. Saat cakar Cloud Shaking Leopard hendak mencapai Suzimo, bayangan berotot menabrak dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bang! Bang! Dua poni terdengar hampir bersamaan. Cloud Shaking Leopard dikirim terbang oleh bayangan hitam dan awan debu mengepul ketika dua tubuh perkasa mendarat di tanah. Macan pencari awan menjerit sedih.
Bayangan hitam itu berdiri dan cakarnya yang dingin dan berkilauan menjulur tanpa suara, mereka telah membuat beberapa lubang di tubuh Cloud Shaking Leopard dan darah menyembur keluar. Ini tidak lain adalah Night Spirit yang tergeletak di samping. Di bawah kedok malam, sisik Night Spirit bersinar dengan kilau dingin. Matanya gelap dan misterius, memancarkan aura pembunuh yang membuat merinding. Cloud Shaking Leopard berjuang dan ingin berdiri saat membuka mulutnya dan menggigit tenggorokan Night Spirit. Bagaimanapun, ini adalah sisa binatang purba, masih ada kekuatan untuk serangan terakhir meskipun lukanya sangat besar. Ekor Night Spirit bergoyang. Sebuah bayangan hitam melesat. Uff! Seperti tombak hitam pekat, ekor Night Spirit menusuk kepala Cloud Shaking Leopard, masuk dari mulut dan keluar dari belakang kepalanya. Binatang sisa kuno, Cloud Shaking Leopard, baru saja mati di tempat. Pada saat yang sama, di sisi lain, cap hijau hitam raksasa Suzimo turun dan menghancurkan jimat pelindung Bao Yunfeng, mendarat di punggungnya dengan momentum yang tersisa. Berdengung, 4 lampu roh bersinar dari punggung Bao Yunfeng saat baju besi bagian dalam yang terbakar terungkap. 4 pola roh, itu adalah senjata roh pertahanan tingkat tertinggi. Meskipun kekuatan pukulan Suzimo hebat, lebih dari setengahnya berkurang karena jimat pelindung. Tepat setelah itu diblokir oleh senjata roh pertahanan kelas tertinggi dan Bao Yunfeng hampir tidak menerima kerusakan saat dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke depan. Bao Yunfeng tertawa dan berteriak, kau sedikit jauh dari membunuhku. Dia tidak mendengar jawaban Suzimo setelah mengatakan itu. Sebaliknya, niat membunuh di belakangnya meningkat, seolah-olah binatang buas yang menakutkan mengejarnya. Secara naluriah, Bao Yunfeng berbalik dan melirik ke belakang. Pandangan tunggal itu membuatnya takut. Suzimo menggunakan Divine Steed Fleeting dan serangkaian bayangan muncul di kehampaan di belakangnya, jarak di antara mereka berkurang dengan cepat dan Suzimo hampir mencapainya. Pergi. Orang-orang putus asa yang dibawa Bao Yunfeng bersamanya menyadari apa yang terjadi saat mereka buru-buru memanggil pedang terbang mereka dan menikam ke arah Suzimo. Seketika, pedang Qi memenuhi udara dan lampu roh bersinar terang. Pang, 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 menurunkan tubuhnya, Suzimo hampir terkapar di tanah saat dia meluncur ke depan. Tulang dan tendon di tubuhnya berdering bersamaan dengan suara gemetar. Ketika dia mengulurkan tangannya, tubuhnya memanjang dan menyerupai anaconda. Lengan Suzimo mendarat di pinggang Bao Yunfeng dan dia melingkarinya dengan lemah. Semua pedang terbang meleset. Pada saat itu, Suzimo hampir seluruhnya terpampang di tubuh Bao Yunfeng. Lemah dan tanpa tulang, dia melingkari tubuh yang terakhir dengan mata dingin. Di lantai 2, pria berjubah putih menutup matanya tanpa sadar. Seolah-olah dia menyaksikan anaconda membungkus dirinya di sekitar tubuh Bao Yunfeng. Menghirup dalam-dalam, tendon anaconda berdenyut dan dagingnya mengembang dengan kecepatan yang terlihat. Set, pria berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke bawah lagi. Retakan, retakan, retakan. Tangan Bao Yunfeng diikat saat dia berdiri terpaku di tanah dengan suara tulang yang retak dari tubuhnya yang terjepit. Meskipun senjata roh pertahanan tingkat tertinggi bisa bertahan melawan ketajaman senjata dan melunakkan benturan, itu tidak bisa menahan pencekikan kompresional semacam ini. Anaconda mencekik. Mata Bao Yunfeng memerah dan menonjol saat lidahnya terjulur, berubah menjadi warna ungu yang menakutkan. Dari kedalaman tenggorokannya, dia serak. Ratusan orang aneh yang putus asa terkejut melihat pemandangan itu dan membeku di tempat. Pada saat itu, Suzimo dan Bao Yunfeng terjerat bersama. Jika mereka menyerang, ada kemungkinan besar mereka akan melukai Bao Yunfeng daripada menyelamatkannya. Guyuran. Suara gemuruh garis keturunan bergema dari tubuh Suzimo seperti tsunami yang menakutkan. Mati. Dia berteriak dan tubuhnya mengembang sekali lagi saat otot-ototnya membengkak. Meledak dengan kekuatan luar biasa, Bao Yunfeng terjepit menjadi kabut darah. Salah satu dari 4 bandit berkuda telah meninggal di kota Suantian. Bab 366, Menuai. Setidaknya ada ribuan pembudidaya berkumpul sekarang. Namun, saat ini, di luar halaman benar-benar sunyi, seolah-olah semua orang dicekik dan tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi terlalu tragis. The Four Mounted Bandit terkenal dengan fisik dan kemampuan tempur jarak dekat mereka. Di antara mereka, Bao Yunfeng sangat cepat dan gesit. Dia praktis tak terkalahkan di antara 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian dan hanya bisa dikalahkan oleh 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan percaya bahwa Bao Yunfeng akan dibunuh oleh pencekikan dalam pertempuran jarak dekat oleh penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian, sekarat tanpa mayat. Lebih dari itu,
Tidak ada yang bisa percaya bahwa seseorang akan berani membunuh Bao Yunfeng di kota Suantian. Ini besar. Kematian Bao Yunfeng tidak penting. Masalahnya adalah bahwa banyak pembudidaya yang tidak bersalah mungkin terlibat oleh kemarahan tiga bandit berkuda yang kejam lainnya. Di lantai 2, pria berjubah putih itu menyingkirkan kipasnya dan tiba-tiba bertanya dengan mata berbinar, "Paman Liang, apa pendapatmu tentang orang ini? Dia sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, kejam dan tegas dalam membunuh." Paman Liang menjawab dengan suara rendah, namun, anak itu kurang ajar dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Sementara dia terus terang, sekarang tidak ada ruang untuk mundur melawan 4 bandit berkuda dan dia pasti akan mati. Petik 2. Aku sebenarnya agak tertarik padanya, pria berjubah putih itu tersenyum lembut dan berkata. Sambil mengerutkan kening, Paman Liang bertanya, "Kamu berniat merekrutnya, Tuan Muda?" Memang, pria berjubah putih itu mengangguk. Paman Liang melanjutkan, "Merekrut dia sekarang sama dengan menyinggung 4 bandit berkuda. Itu tidak rasional. Alasan mengapa kami memasuki medan perang kuno kali ini adalah untuk reruntuhan eliksir Pulsek. Tidak nyaman bagi kita untuk membuat musuh yang begitu kuat." Petik 2. Berhenti sejenak, Paman Liang menambahkan, "Saat ini, Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat dan beberapa faksi kuat lainnya sedang berlama-lama di sekitar kota Suantian. Sangat mungkin bahwa mereka semua ada di sini untuk reruntuhan eliksir Pulsek. Dibandingkan dengan Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat, kami kekurangan ahli top dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kita harus berhati-hati, Tuan Muda." Pakar top, pria berjubah putih itu tersenyum dan mengalihkan pandangannya yang indah, menatap pembudidaya berjubah hijau di halaman. "Ada satu di sana, bukan?" Dia, Paman Liang tertawa. "Meskipun saya sudah tua, saya tidak pada usia di mana mata saya mengecewakan saya. Sementara orang itu kuat dalam pertarungan jarak dekat, menurutku dia tidak berada pada level ahli top, kan?" Pria berjubah putih itu tersenyum tanpa menjawab. Di halaman. Setelah membunuh Bao Yunfeng dengan Anaconda Strangle, Su Zimo berdiri di genangan darah, jubah hijaunya bernoda merah darah. Memancarkan aura pembunuh, tatapannya tajam dan membawa niat membunuh yang mematikan. Membunuh. Alih-alih mundur setelah kematian Bao Yunfeng, 100 orang aneh yang putus asa berteriak dengan marah dan menyerang Su Zimo sambil memegang pedang melengkung yang mengerikan. Ini adalah sifat dari orang-orang yang putus asa, tidak ada dari mereka yang takut mati. Kuda-kuda ganas yang mereka kendarai semuanya adalah roh iblis di ranah yayasan pendirian. Dengan mata merah dan kekuatan yang menakutkan, para pembudidaya pasti akan tercabik-cabik jika mereka ditabrak oleh kuda-kuda itu. Debu mengepul saat 100 pembudidaya aneh didakwa dengan niat mengancam. Jika ada orang lain yang hadir, mereka akan langsung menghindar ketika berhadapan dengan pasukan seperti itu, takut mereka akan dihancurkan menjadi lumpur. Namun, Su Zimo tidak mundur atau menghindar, matanya berbinar saat garis keturunannya bergejolak dengan suara tsunami yang marah bercampur dengan gemuruh guntur. Kekuatannya meningkat secara besar-besaran dengan mengaduk garis keturunannya. Bang! Menghembuskan napas, Su Zimo mengulurkan sepasang telapak tangan raksasa dan mendorong kepala dua kuda marah yang sedang menyerbu. Seketika, lengan bajunya meledak, memperlihatkan dua lengan robek di mana otot-ototnya diikat inci demi inci. Seperti baja cair, mereka memancarkan perasaan kekuatan yang luar biasa. Momentum pengisian, kuda yang berlari kencang. Di samping para pembudidaya, bahkan di hutan, hanya sedikit roh iblis yang berani melawannya secara langsung. Namun, kedua kuda itu ditekan di tempat oleh telapak tangan Su Zimo dan tidak bisa maju 1 inci pun. Kaki Su Zimo tenggelam jauh ke dalam lumpur saat dia berdiri seperti dewa kuno dengan tatapan yang dalam dan tak tergoyahkan. Terperangkap lengah, dua orang putus asa yang menunggangi kuda itu dikirim terbang. Si gemuk kecil dan si Jian masing-masing memegang kapak raksasa dan batang baja. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka mengakhiri hidup dua pria yang dikirim terbang ke udara dalam keadaan linglung sesaat. Tidak mungkin kedua kuda itu bisa menahan guncangan benturan antara dua kekuatan besar saat mereka merintih dan mati di tempat, tubuh mereka hancur dan tendon serta tulang mereka hancur. Para pengendara di belakang mereka tidak bisa berhenti tepat waktu dan mereka semua jatuh ke tanah dengan berantakan. Di sisinya, seekor kuda menyerbu ke arah dada Su Zimo. Mencibir, Su Zimo melangkah maju dan mengangkat lututnya, menabrak seperti kuda juga. Bang! Kuda iblis roh raksasa dikirim terbang oleh manusia yang tampaknya kecil dan meledak di udara, berubah menjadi kabut darah. Mengaum. Saat itu, Night Spirit menurunkan tungkai depan dan kepalanya dalam posisi ofensif, tiba-tiba mengeluarkan raungan memekakkan telinga dari kedalaman tenggorokannya.
Kuda iblis roh yang awalnya membunuh dan dipenuhi dengan semangat juang langsung ketakutan karena ketakutan tak terbatas bersinar di mata mereka. Tak satu pun dari iblis roh itu yang mengenali roh malam. Namun, ada ketakutan yang mengakar yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka sebagai tanggapan atas raungan itu. Beberapa kuda menggigil dan tertekuk ke tanah, kencing dan buang air besar karena inkontinensia. Beberapa kuda tampaknya menjadi gila ketika mereka melemparkan para pembudidaya di punggung mereka. Mendorong kerumunan menjauh, mereka melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, semua orang yang putus asa berada dalam kekacauan. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut saat kesan mereka tentang Night Spirit berubah secara bertahap. Meskipun mereka bukan bagian dari konflik, mereka merasakan rasa takut saat roh malam meraung dan hampir berbalik untuk melarikan diri. Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan 18 pedang terbang melayang di depannya. Berdengung. Bergetar pada saat yang sama dengan dengungan yang menggema, 18 pedang terbang bersinar tanpa henti dengan cara yang berbeda. Ah! Pedang terbang kelas tertinggi. Semuanya adalah pedang terbang kelas tertinggi. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk dapat mengumpulkan 18 pedang terbang kelas tertinggi? Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Di lantai 2, pria berjubah putih dan Paman Liang berseru pelan pada saat bersamaan. Paman Liang mengerutkan kening dengan ekspresi aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Ada yang tidak beres. Ke-18 pedang terbang itu identik dalam hal panjang, lebar, ketebalan dan bahkan pola rohnya. Mereka tampaknya tidak bercampur. Sebaliknya, mereka seharusnya berasal dari master penyempurnaan senjata yang sama. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya menjadi master formasi pedang. Tiba-tiba, pria berjubah putih itu berkata. Sebelum pria berjubah putih menyelesaikan kalimatnya, Suzimo melambaikan tangannya di halaman dan 18 pedang terbang terjalin dalam kehampaan, meninggalkan bekas luka pedang di belakangnya. Suara mendesing. Cahaya formasi bersinar terang dan menerangi langit malam. Tepat setelah itu, 18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya mengarah keluar secara bersamaan, membentuk cakram bundar berbentuk pedang raksasa, 18 sinar pedang Ki dilepaskan seperti matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Pergi. Suzimo menunjuk ke depan. Dis melingkar berbentuk pedang menyerbu ke kerumunan, berputar-putar di sekitar orang-orang yang putus asa. Ki darah tanpa batas dilepaskan dan kabut darah terbentuk saat anggota badan dikirim terbang. Bab 367, Sekte Eliksir Yang. Tuan Formasi Pedang. Dia adalah Master Formasi Pedang. Tidak heran dia bisa mencapai kota Suantian meskipun hanya berada di 4 meridian yayasan pendirian. Jadi, itu rahasianya. Master formasi pedang sangat langka di dunia kultivasi dan semua orang terkejut. Di lantai 2, Paman Liang menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbisik, kekuatan membunuh dari formasi pedang itu sangat kuat. Apakah kamu mengenalinya, Paman Liang? Pria berjubah putih itu bertanya. Setelah beberapa lama, Paman Liang menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan formasi pedang itu tidak lebih lemah dari Sekte Arai kuno. 4 kelompok yang tidak lazim adalah Sekte Eliksir Yang, Sekte Seribu Bangau, 100 Sekte Penyempurnaan, dan Sekte Arai kuno. Mengumpulkan semua eliksir, senjata, jimat, dan master formasi terbaik dari daratan Tianhuang, itu adalah surga bagi para pembudidaya jenis ini. Semua master formasi pedang yang terkenal di dunia kultivasi sebagian besar berasal dari Sekte Arai kuno. Paman Liang menggelengkan kepalanya lagi. Sayang sekali bahwa alam kultivasinya terlalu rendah. Jika dia berada di pendirian Yayasan 7 Meridian, dia pasti akan mampu bertahan melawan murid-murid warisan Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat hanya dengan formasi pedang itu saja. Mari kita turun dan melihat-lihat. Pria berjubah putih itu bangkit dan memimpin jalan. Paman Liang membujuknya, Tuan muda, pria itu tidak akan hidup lama meskipun potensinya sangat besar. Dia akan mati saat 3 bandit berkuda lainnya kembali ke kota Suantian. Ini benar-benar bukan pilihan yang bijak untuk merekrutnya sekarang. Belum tentu. Pria berjubah putih itu tersenyum penuh arti. Di halaman. Semua orang yang putus asa adalah 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Jika mereka bekerja bersama melawan Suzimo, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang tidak diperhitungkan dan bahkan mungkin bisa menghancurkan formasi pedang cahaya lilin. Tapi sekarang, formasi mereka tersebar ke dalam kekacauan oleh Suzimo dan Night Spirit dan berantakan, tidak mungkin mereka bisa menghadapi kekuatan membunuh formasi pedang cahaya lilin pada saat ini. Dentang, dentang, suara pedang berdering tanpa henti, disertai dengan jeritan tragis.
Nyawa sedang dituai tanpa ampun seperti rumput karena orang-orang yang putus asa benar-benar kehilangan nyawa mereka. Rumah bobrok itu diwarnai dengan darah. Selain daging, bahkan senjata roh kelas atas akan hancur jika mereka tersedot oleh formasi pedang cahaya lilin. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Pada saat ini, bahkan orang-orang yang putus asa tidak tahan lagi saat mereka berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Dalam sekejap mata, halaman itu tidak memiliki apa-apa selain mayat yang masih hangat. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Bagi mereka, sosok bernoda merah yang berdiri di genangan darah menyerupai Asura yang baru saja keluar dari neraka. Sekarang Bao Yunfeng sudah mati, pria itu pasti akan hancur ketika 3 bandit berkuda lainnya kembali. Mungkin tidak. Mereka pasti akan meninggalkan tempat ini besok pagi dan melarikan diri jauh. Mereka mungkin bisa lolos dari bencana ini. Fufu, orang yang berbicara di awal mencibir, apakah menurutmu ketiga bandit berkuda itu bodoh? Mereka telah bertahan hidup di hutan selama bertahun-tahun dan berspesialisasi dalam melacak orang. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari mereka. Suzimo menyingkirkan 18 pedang terbangnya serta tas penyimpanan Bao Yunfeng dan yang lainnya. Dia tenang seperti biasa, acuh tak acuh terhadap gosip di sela-sela. Ji Chengtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Kerumunan secara bertahap bubar. Merasakan sesuatu, Su Zimo melirik ke samping dan melihat seorang pria berjubah putih berjalan mendekat. Pria berjubah putih itu sangat tampan dan bisa digambarkan sebagai sempurna. Pada pandangan pertama, dia tampak lebih cantik dari seorang wanita. Namun, yang mengejutkan Su Zimo adalah kenyataan bahwa seorang pria tua dengan janggut panjang mengikuti di belakang pria berjubah putih itu. Meskipun tidak ada batasan usia untuk medan perang kuno, orang-orang yang masuk biasanya jenius dan berbakat dari generasi saat ini. Kemunculan tiba-tiba seorang pria tua sangat mencolok. Selanjutnya, persepsi roh Su Zimo memberitahunya bahwa lelaki tua itu sangat berbahaya. Setelah memasuki medan perang kuno, Su Zimo telah melalui sejumlah pertempuran. Namun, dia belum pernah mengalami aura seperti itu dari kultivator lain. Itu sangat menakutkan sehingga membuat jantung seseorang berdebar. Su Zimo menatap pria tua itu dalam-dalam sebelum memusatkan perhatiannya pada pria berjubah putih itu lagi. Pria berjubah putih itu melambai dan memegang kipas lipatnya di belakangnya sambil menangkupkan tangannya yang lain sambil tersenyum. Saya Tang Yu. Bagaimana saya memanggil Anda, rekan Taois? Petik 2. Su Zimo. Tatapan Su Zimo tertuju pada lencana sekte di pinggang pria itu saat dia menjawab tanpa ekspresi. Siapapun yang berani menampilkan lencana sekte mereka di medan perang kuno sebagian besar berasal dari sekte atau faksi besar. Sementara puncak etiril adalah salah satu dari 5 sekte besar dalam wilayah dinasti Zhou besar, itu tidak banyak di daratan Tianhuang. Su Zimo dan yang lainnya tidak menggantung apa-apa selain tas penyimpanan di pinggang mereka. Meskipun Su Zimo dapat menebak bahwa latar belakang pria berjubah putih itu jauh dari sederhana, dia tidak dapat mengidentifikasi lencana sekte atau motif yang terakhir. Tang Yu menjentikkan kipas lipatnya dengan pergelangan tangannya yang ramping dan melambaikannya dengan lembut. Rekan Taois, Anda baru saja tiba di kota Suantian jadi saya pikir Anda mungkin tidak memiliki banyak pemahaman terhadap 4 bandit berkuda. Namun, saya tahu beberapa hal tentang mereka. Petik 2. Saya bersedia mendengarnya secara detail, Su Zimo mengangguk. Yang disebut Four Mounted Bandit diatur berdasarkan dole, serigala, harimau, dan macan tutul. Masing-masing dari mereka mengendarai binatang sisa kuno yang berbeda yang sangat kuat. Di antara mereka, pemimpinnya, Chai Li, berada di 7 meridian Yayasan Pendirian. Yang lain semuanya berada di puncak pendirian Yayasan 6 Meridian dan dapat maju ke pendirian Yayasan 7 Meridian kapan saja. Petik 2. Tang Yu melanjutkan, di kota Suantian, 4 bandit berkuda bukanlah yang terkuat. Namun, alasan mengapa faksi teratas lainnya tidak mau melawan mereka adalah karena keberadaan penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian di antara 4 bandit berkuda. Sekarang Bao Yunfeng sudah mati, kamu telah menabur perseteruan yang mendalam dengan 3 bandit berkuda lainnya dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Bahkan jika Anda melarikan diri dari kota Suantian, mereka akan memburu Anda dan pertempuran tidak akan terhindarkan. Petik 2. Tang Yu berbicara dengan percaya diri dan Su Zimo tetap diam, menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Su Zimo bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya dapat membantu Anda, pernyataan Tang Yu mengejutkan. Oh, Su Zimo mengangkat alisnya. Tidak ada seorang pun di sisinya sekarang karena dia telah menyinggung 4 bandit berkuda, dia tidak menyangka bahwa siapapun di kota Suantian akan menawarkan untuk membantunya.
Tang Yu menambahkan, tentu saja, dengan bantuan, saya tidak bermaksud bahwa saya sepenuhnya berada di pihak Anda untuk melawan 4 bandit berkuda. Itu tidak akan menguntungkan saya. Namun, mengubah topik, Tang Yu melanjutkan, saya dapat menghilangkan beban apapun yang Anda miliki. Apa maksudmu? Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Tatapan Tang Yu melesat melewati Ji Chengtian dan yang lainnya sebelum mendarat di Su Xiaoning. Setelah merenung sebentar, dia tiba-tiba berkata, gadis ini adalah master penyempurnaan eliksir, kan? Su Zimo tidak menjawab dan tanpa ekspresi. Namun, Su Xiaoning tercengang dan keterkejutan melintas di matanya. Sejak awal, dia tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan penyempurnaan eliksir. Namun, pria tampan di depannya segera melihat identitasnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Ketika dia melihat reaksi Su Xiaoning, Tang Yu tersenyum lembut dan mengangguk. Sepertinya aku benar. Dia melanjutkan, gadis ini tidak akan banyak membantu setelah pertempuran dengan 4 bandit berkuda dimulai karena ranah kultivasinya terlalu rendah. Sebaliknya, dia akan menjadi beban. Namun, saya bisa memastikan keselamatannya. Petik 2. Jika pertempuran besar pecah dan semuanya kacau, bahkan Night Spirit mungkin tidak dapat melindungi Xiaoning dari bahaya. Tang Yu melanjutkan, jika dia berbakat dalam pemurnian eliksir, aku bahkan bisa menawarkannya kesempatan untuk bergabung dengan sekteku. Kamu dari sekte apa? Su Zimo bertanya sebagai gantinya. Dengan bangga, Tang Yu menyatakan, salah satu dari 4 kelompok yang tidak lazim, sekte eliksir yang. Bab 368, Tuan Muda Tang. Di daratan Tianhuang, 9 faksi utama menguasai tempat itu. 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok tidak ortodoks, 3 keluarga bangsawan, 2 pulau dan 1 istana. Eliksir yang sekte milik salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks dan memiliki dasar yang dalam, dikatakan bahwa sejarah sekte tersebut ditelusuri kembali ke era kuno. Sebagian besar master penyempurnaan eliksir yang terkenal di dunia kultivasi berasal dari sekte eliksir yang. Kekuatan sekte eliksir yang secara alami lebih rendah daripada sekte lainnya. Namun, karena kemampuan mereka dalam pemurnian eliksir, mereka terhubung dengan baik dengan faksi utama lainnya dan tidak ada kekurangan makhluk kuat dari dunia kultivasi yang bergabung dengan mereka. Eliksir adalah bahan habis pakai yang penting. Baik itu untuk kultivasi atau di medan perang, mereka sangat penting. Sekte eliksir yang adalah salah satu faksi utama di kota Suantian. Sebagai murid warisan sekte eliksir yang, Tang Yu memang memenuhi syarat untuk membuat klaimnya. Su Xiaoning sangat tersentuh setelah mendengar kata-kata, eliksir yang saat matanya berbinar. Dia menatap Su Zimo dengan penuh harap tetapi tetap diam dengan patuh. Su Zimo tetap diam dan ragu-ragu. Tiba-tiba, mata Tang Yu dipenuhi dengan tekad dan dia berkata, jika, dan maksud saya jika, Anda dapat bertahan 15 menit melawan serangan dari 3 bandit berkuda lainnya, sekte eliksir yang akan datang membantu Anda. Tuan Muda, Paman Liang mengerutkan kening dan tidak bisa tidak mengingatkan. Bagi Paman Liang, itu tidak cukup menjadi alasan bagi sekte eliksir yang untuk maju bahkan jika Su Zimo bisa bertahan 15 menit melawan 3 bandit berkuda lainnya. Saat mereka melakukannya, itu berarti menjadi musuh dengan 3 bandit berkuda dan jika mereka tidak menanganinya dengan baik, itu akan menghasilkan pertempuran berdarah. Itu terlalu berisiko. Meskipun pria ini memiliki potensi besar, dia tidak sepadan, bisik Paman Liang. Tang Yu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas saat dia melihat Su Zimo, menunggu tanggapan yang terakhir. Kenapa kau membantuku? Su Zimo memandang Tang Yu dan bertanya dengan tenang. Kekaguman melintas di mata Paman Liang ketika dia melihat reaksi Su Zimo. Meskipun dia tidak merekomendasikan Tang Yu membantu Su Zimo, dia mengakui fakta bahwa pembudidaya berjubah hijau ini memang berbakat juga. Jika itu orang lain, mereka akan segera menyetujui kesepakatan gratis yang manis itu. Namun, pria ini masih rasional dan tidak langsung menyetujuinya. Segala sesuatu yang lain, ketenangannya saja jauh lebih unggul daripada murid-murid lain dari generasi muda. Tang Yu tersenyum. Ada 2 alasan mengapa saya ingin membantu Anda. Pertama, secara alami karena alasan egois. Saya menghargai potensi Anda. Su Zimo kurang dijaga ketika dia melihat betapa jujurnya Tang Yu. Mengangguk, dia memberi isyarat agar yang terakhir melanjutkan. Tang Yu menambahkan, kedua, cukup menyenangkan melihat seseorang menolak kemajuan Bao Yunfeng di kota Suantian dan malah membunuhnya. Saya terkesan. Tidak ada yang perlu terkesan. Saya hanya tidak ingin berada di liga yang sama dengan 4 bandit berkuda, jawab Su Zimo santai.
Itulah intinya. Melambaikan kipas lipatnya, Tang Yu menunjuk kerumunan yang berangsur-angsur memudar. Saya jamin bahwa sebagian besar pembudidaya di kota Suantian tidak ingin berada di liga yang sama dengan Four Mounted Bandit. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani memprovokasi Four Mounted Bandit, apalagi melawan mereka. Petik 2. Pada awalnya, setiap kultivator mungkin bercita-cita menjadi orang yang adil dan benar. Namun, seiring berjalannya waktu, tekad mereka memudar dan akhirnya mereka sujud di hadapan kenyataan yang kejam. Bahkan, mereka bahkan mungkin berubah menjadi tipe orang yang pernah mereka pandang rendah. Namun, kamu berbeda. Tatapan Tang Yu akhirnya mendarat di Suzimo saat dia berkata dengan nada cerah, aku masih bisa melihat tekadmu, keyakinanmu. Tidak banyak orang yang bisa tetap setia pada hati mereka dan mendorong maju dengan berani di dunia kultivasi. Kamu adalah salah satu dari mereka. Ji Chengtian dan yang lainnya adalah yang paling emosional atas kata-kata Tang Yu. Seperti yang telah disebutkan Tang Yu, mereka semua membenci 4 bandit berkuda dan tidak ingin berada di liga yang sama dengan mereka. Namun, ketika Bao Yunfeng keluar untuk merekrut mereka, mereka merasakan beban berat di pundak mereka dan melawan hati mereka, membawa niat untuk bersujud. Sambil memukul bibirnya, Su Zimo berkata dengan sikap mencela diri sendiri, kebanyakan orang seperti saya tidak berumur panjang. Dan itulah mengapa saya di sini untuk membantu, Tang Yu tersenyum. Su Zimo sedikit bingung ketika dia bertemu dengan kilau di mata Tang Yu saat dia merasakan sensasi aneh yang melonjak di hatinya. Dengan tergesa-gesa, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, kamu mengatakan bahwa kamu menghargai potensiku. Apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan? Petik 2. Betul sekali. Tang Yu mengangguk. Saat ini, ada banyak tokoh kuat yang berkumpul di dalam kota Suantian semua demi reruntuhan sekte kuno. Pada saat itu, saya harap Anda akan berada di pihak sekte Eliksir Yang. Petik 2. Reruntuhan sekte kuno. Ji Chengtian dan yang lainnya senang mendengarnya. Peluang dan harta karun di dalam reruntuhan sekte kuno lebih dari sekadar tempat tinggal gua inti emas. Lebih jauh lagi, jika bahkan para pembudidaya istana kaca, sekte bumi jahat dan kelompok-kelompok yang tidak ortodoks berkumpul di sini, itu adalah bukti bahwa reruntuhan itu tidak biasa. Tiba-tiba, Paman Liang berkata, itu untuk masa depan. Kami akan membicarakannya jika Anda berhasil bertahan hidup. Petik 2. Su Zimo merenung sejenak sebelum berkata, aku akan memberimu jawaban besok pagi. Baik, Tang Yu mengangguk. Tepat ketika dia akan berbalik dan pergi, Xiaoning melangkah maju dan bertanya dengan wajah yang sedikit tersipu, ya Tuan Muda Tang, bagaimana Anda bisa mengidentifikasi bahwa saya adalah master penyempurnaan eliksir? Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, rekan Taois, meskipun penyamaran pria Anda luar biasa, masih ada beberapa kekurangan. Penyamaran laki-laki. Ji Chengtian dan yang lainnya sedikit terpana dan berbalik untuk melihat Tang Yu secara naluriah. Meskipun Tang Yu sangat tampan dengan mata seperti lukisan, ada jakun dan dadanya rata, bagaimana dia seorang wanita. Secara naluriah, Tang Yu bertanya, kekurangan apa? Meskipun aroma yang kamu pancarkan sangat samar, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Dengan mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, Su Zimo telah membersihkan lubang hidungnya dan dia jauh lebih sensitif terhadap aroma dibandingkan dengan yang lain. Bab 369, Cara Terpisah. Ji Chengtian dan yang lainnya menyadari ketika mereka melihat reaksi Tang Yu serta 2 bintik merah muda memerah di pipi yang terakhir. Awalnya, Tang Yu hanya ingin menggoda Xiaoning karena main-main, namun, dia malah menjadi yang menggoda. Semua orang menahan tawa mereka saat mereka melihat bola-balik pada Tang Yu dan Su Zimo. Meskipun dia menyamar sebagai laki-laki, Tang Yu adalah seorang wanita dan mudah malu. Tidak mungkin dia bisa menangani tatapan main-main yang dilemparkan semua orang padanya saat dia mengangkat kepalanya dan berbalik untuk pergi dengan gusar. Xiaoning melihat ke belakang Tang Yu dengan bingung untuk waktu yang lama. Xiaoning, jangan main-main. Su Zimo terbatuk pelan dan menepuk bahu Xiaoning. Beralih untuk melihat Su Zimo, Xiaoning mengangkat alisnya sedikit. Masih agak tidak mau menerima kebenaran, dia bertanya, Tuan Muda Tang benar-benar seorang wanita. Su Zimo mengangguk. Hai, Xiaoning menghela nafas dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Su Zimo tersenyum pahit secara rahasia. Xiaoning berada pada usia di mana hati seorang gadis sedang mekar, untuk berpikir bahwa rasa cinta pertamanya akan datang dari seorang wanita. Untungnya, mereka berdua tidak berinteraksi lama dan tidak ada yang tersisa setelah semuanya terungkap. Tidak lama kemudian, Xiaoning pulih dan datang ke hadapan Su Zimo, berkata dengan tegas, saudaraku, aku ingin bergabung dengan sekte Eliksir Yang.
Mengapa? Meskipun Su Zimo samar-samar bisa menebak alasannya, dia masih bertanya. Jika ada resep ramuan untuk meningkatkan umur seseorang di daratan Tianhuang, itu harus di Sekte Eliksir Yang. Saya ingin mencobanya. Memang, itu seperti yang diharapkan Su Zimo. Sebenarnya, motivasi dan alasan terbesar mengapa Xiaoning menjadi master penyempurnaan eliksir adalah karena dia ingin belajar cara memperbaiki eliksir untuk meningkatkan umur seseorang. Kakak tertua mereka, Su Hong, hanyalah manusia biasa. Tanpa cara berkultivasi, umurnya paling banyak 100-100. Alasan mengapa Xiaoning menjadi master penyempurnaan eliksir adalah karena dia ingin meningkatkan umur kakak tertuanya dan membuatnya hidup selama mungkin. Namun, ramuan paling langka di dunia kultivasi adalah yang bisa meningkatkan umur panjang. Ramuan dan resep itu tidak pernah muncul di wilayah dinasti Zhou besar, apalagi Sekte Azure Frost. Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang Xiaoning tidak mau menyerah. Pada kenyataannya, Su Zimo berharap Xiaoning bisa bergabung dengan Sekte Eliksir yang juga. Pertama, dia memiliki perseteruan yang mendalam dengan Blood Crow Palace dan kemungkinan besar dia akan mengalami malapetaka besar hidup dan mati setelah kembali ke sekte. Jika Xiaoning bisa bergabung dengan Sekte Eliksir Yang, dia bisa menghindari malapetaka. Kedua, Sekte Eliksir Yang adalah salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks dan memiliki fondasi yang dalam dan kekuatan yang layak. Itu jauh lebih unggul dari orang-orang seperti Sekte Azure Frost dan akan sesuai dengan jalur kultivasi Xiaoning. Su Zimo berkata, "Baiklah, aku akan meminta Night Spirit menemanimu ke sana ketika saatnya tiba." Lagi pula, dia tidak memiliki banyak pemahaman terhadap Sekte Eliksir Yang dan hanya bisa merasa lebih lega jika Night Spirit berada di sisi Xiaoning. Berbalik, Su Zimo memandang Ji Chengtian dan yang lainnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan tinggal di kota Suantian untuk saat ini. Kalian beristirahat sebentar untuk memulihkan energi dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin." Si gendut kecil mengerutkan kening dan berteriak, "Kak, kita akan pergi atau tetap bersama?" Itu benar, Ji Chengtian mengangguk juga. Su Zimo mengibaskannya. "Aku adalah target dari 3 bandit berkuda. Jika aku pergi dengan kalian, tak satu pun dari kita akan bisa melarikan diri. Kekuatan saya cukup untuk melindungi diri saya sendiri tetapi jika kalian tinggal di kota, Anda hanya akan mengorbankan hidup Anda untuk apa-apa. Tidak perlu bertindak berdasarkan dorongan hati." Ji Chengtian dan yang lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa Su Zimo menyatakan fakta. Ada 7 Meridian Foundation Establishment Cultivator di antara 3 Mounted Bandit dan mereka memiliki ratusan 6 Meridian Foundation Establishment yang putus asa. Mengingat kekuatan Ji Chengtian dan yang lainnya, mereka tidak akan mampu bertahan melawan serangan ratusan orang yang putus asa bahkan jika mereka dalam kondisi puncak. Saat ini, bantuan yang dapat mereka berikan kepada Su Zimo hampir tidak berarti dan bahkan mungkin menjadi beban baginya. Meninggalkan Su Zimo dan kota Suantian mungkin merupakan pilihan terbaik bagi mereka. Pada kenyataannya, Su Zimo tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Selama dia melepaskan ki darahnya, kekuatannya akan naik ke tingkat lain dengan bantuan ki iblisnya dan dia pasti bisa bersaing dengan penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan menjadi target massal dan mungkin menarik musuh yang lebih kuat atau dikelilingi oleh semua pembudidaya kota Suantian. Namun, jika dia harus menyembunyikan ki iblisnya dan hanya bekerja dengan garis keturunannya, Su Zimo kemungkinan besar akan mampu menandingi penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian paling banyak dengan bantuan Blood Quencher. Akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan atau bahkan membunuh penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Pengecualian untuk itu adalah jika dia bisa membuka mulut, mata, dan ketujuh lubangnya untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang. Namun, itu tidak realistis. Dengan kata lain, satu-satunya kesempatan Su Zimo adalah bertahan selama 15 menit melawan serangan 3 bandit berkuda dan menunggu bantuan dari Sekte Eliksir Yang. 15 menit. Su Zimo bergumam pelan. Kilatan dingin berkedip di matanya saat dia mulai berkultivasi. Keesokan paginya, Tang Yu tidak muncul. Sebagai gantinya, seorang murid Sekte Eliksir yang maju dan bertanya kepada Su Zimo tentang keputusannya. "Saya akan tinggal," Su Zimo berkata sebelum berbalik untuk melihat Su Xiaoning. "Xiaoning akan kembali bersamamu. Tolong beritahu Tuan Muda Tang bahwa saya berharap dia akan merawatnya dengan baik." Petik 2. Murid Sekte Eliksir yang tersenyum lembut. "Tuan Muda kita sudah mengharapkan ini, jadi dia memberitahuku sebelumnya untuk memberitahumu agar tidak khawatir dan dia pasti akan melindungi Xiaoning dengan baik. Juga,
Ini adalah beberapa ramuan penyembuhan milik kakak senior. Mudah-mudahan, mereka akan berguna untuk kalian. Sebelum pergi, murid Sekte Eliksir yang menyerahkan Suzimo tas penyimpanan berisi banyak botol giok dari berbagai ramuan. Suzimo melihat sekilas dan tidak menemukan ramuan yang sempurna. Dia kemudian menyerahkan semuanya kepada Ji Chengtian dan yang lainnya. Dengan ditemani Night Spirit, Xiaoning pergi dengan murid Sekte Eliksir Yang. Suzimo terus berkultivasi. Di bawah situasi yang mendesak seperti itu, meridian roh kelima di tubuhnya juga muncul dan ada kemungkinan dia bisa membukanya dalam beberapa hari ke depan. Dengan bantuan ramuan penyembuhan yang diberikan oleh Tang Yu, Ji Chengtian dan yang lainnya pulih dengan cepat dan sebagian besar sembuh pada hari berikutnya. Pagi ini, Suzimo berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Ji, kalian harus pergi hari ini. 3 bandit berkuda akan kembali kapan saja sekarang. Jika kita berlarut-larut, segalanya mungkin berubah dan mungkin sudah terlambat untuk pergi." Baik, Ji Chengtian dan yang lainnya mengangguk tanpa ragu. Leng Rou, si kecil gendut dan si Jian juga bangkit satu demi satu, mengucapkan selamat tinggal pada Suzimo. Dalam perjalanan, mereka bertiga terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Setelah keluar dari kota Suantian, lemak kecil tiba-tiba berhenti di gerbang utara. Dia berbalik dan berkata, "Kakak senior Ji, Sister Leng Rou dan Sili Jian, saya berniat untuk menjelajahi medan perang kuno sendiri. Mari kita mengucapkan selamat tinggal di sini." "Aku tidak bodoh," gumam si Jian. Leng Rou mengangguk dengan ekspresi dingin. "Baik." Ji Chengtian tersenyum. "Itu juga niatku. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah berpisah hari ini. Semuanya, harap berhati-hati." "Hati-hati." Semua orang mengucapkan selamat tinggal dengan kepalan tangan dan Ji Chengtian, Leng Rou dan sedikit lemak terbelah menjadi 3 arah dengan pedang terbang mereka. Mereka menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan si Jian satu-satunya yang tersisa. Sambil menggaruk kepalanya, dia memilih arah acak dan berlari dengan langkah besar. Bab 370, Badai Masuk. Sebagian alasan mengapa Suzimo tetap tinggal di kota Suantian adalah untuk menyelesaikan perseteruan dengan 3 bandit berkuda. Pada saat yang sama, dia ingin tahu tentang reruntuhan sekte kuno yang disebutkan Tang Yu. Reruntuhan sekte yang dapat mengumpulkan beberapa faksi utama di daratan Tianhuang jelas jauh dari biasa. Tentu saja, prasyarat untuk menjelajahi reruntuhan adalah bahwa dia harus membangun posisi dan reputasi yang kuat di dalam kota Suantian. Pertempuran melawan Four Mounted Bandit tidak bisa dihindari. Sejak dia membunuh Bao Yunfeng, Suzimo tidak berniat menyelesaikan masalah secara damai dengan 4 bandit berkuda. Terhadap orang-orang jahat dan kejam ini, tidak mungkin Suzimo akan menelan sesuatu dan melawan hatinya hanya karena kekuatan mereka yang luar biasa. Jika dia memiliki ketidakbahagiaan, dia hanya akan melakukan balas dendam yang manis dan langsung dengan marah untuk memadamkan ketidaksenangan itu. Skenario kasus terburuk adalah kultivasi iblisnya akan terungkap. Paling-paling, dia hanya akan membangkitkan neraka pada saat itu. Selama beberapa hari berikutnya, Suzimo duduk di sudut jalan yang terpapar semua tanpa bergerak. Dengan pikiran kosong, ia berkultivasi dengan ketenangan seorang biksu tua. Pada hari ketiga, meridian roh kelima Suzimo muncul dan terbentuk, menjadi stabil sepenuhnya dengan energi roh yang melonjak di dalamnya secara penuh. Terobosan Suzimo tidak menimbulkan banyak reaksi di kota Suantian. Lagi pula, bagi sebagian besar pembudidaya, tidak masalah apakah Suzimo berada di 4 atau 5 meridian yayasan pendirian. Faktanya, bahkan jika dia mencapai 6 meridian foundation establishment, hasilnya tidak akan banyak berubah. Kebanyakan dari mereka hanya menunggu untuk menonton pertunjukan. Semua orang ingin tahu bagaimana ketiga bandit berkuda akan menyiksa Suzimo mengingat metode mereka dan jumlah pembudidaya yang tidak bersalah yang akan terlibat karena murka mereka. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di kota Suantian semakin berat karena itu berarti ketiga bandit berkuda semakin dekat untuk kembali. Hari ini, awan gelap menyelimuti kota dan guntur bergemuruh. Langit tampak dicat hitam pekat saat awan berubah dengan cepat dan bergemuruh. Udara dipenuhi dengan aroma lembab yang menunjukkan kedatangan badai petir. Tempat tinggal yang dipertahankan dengan sempurna berdiri di sisi timur kota Suantian. Di pintu masuk, seorang pria tampan berjubah mewah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi awan gelap dengan dagu yang sedikit terangkat. Matanya jernih, menyerupai kaca. Seorang kultivator melesat dari kejauhan dengan lencana sekte tergantung di pinggangnya. Pria tampan di kediaman itu juga memiliki lencana yang sama. Jika seseorang memperhatikan, mereka samar-samar bisa melihat satu kata, gelas. "Salam, kakak senior Pei."
Murid itu tiba di depan pria berjubah mewah dan membungkuk sedikit, menyapa dengan sopan. Kami punya berita. 3 bandit berkuda telah kembali ke kota. Baik, pria berjubah mewah itu menjawab dengan acuh tak acuh, masih menatap langit. Murid itu melanjutkan, saya mendengar bahwa Sekte Eliksir yang merencanakan sesuatu. Tuan Muda Tang Yu memimpin sekelompok pembudidaya menuju rumah besar itu, tetapi kami tidak tahu mengapa. Petik 2. Fu. Mengulurkan telapak tangannya, pria berjubah mewah itu memandangi jari-jarinya yang panjang dan ramping dengan ekspresi mengejek saat dia berkata dengan acuh tak acuh, 4 bandit berkuda, dole, serigala, harimau, dan macan tutul. Sekarang macan tutul sudah mati, 3 binatang yang tersisa pasti akan menjadi gila. Siapapun yang menyinggung mereka pada saat seperti ini hanya memintanya. Tujuan kami adalah reruntuhan eliksir Pulsek. Tidak perlu bagi kita untuk membuang kekuatan kita di sini. Orang Su itu, hanyalah seekor semut yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Sisi barat kota Suantian. Di sebuah istana, seorang pembudidaya berjubah hitam duduk di tengah dengan pedang emas besar. Tombak tulang diletakkan di lututnya secara horizontal. Meskipun matanya tertutup, ada aura pembunuh di sekelilingnya. Pewaris iblis, 3 bandit berkuda telah kembali ke kota. Mengerti. Kultivator berjubah hitam menjawab dengan santai tanpa membuka matanya. Hampir pada saat yang sama, Sekte Wayang, Sekte Seribu Bangau, beberapa faksi di dalam kota Suantian menangkap berita itu saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan jalan yang panjang. Tak lama kemudian, badai mengguyur dan kilat menyambar di langit, terjalin seperti jaring yang mengancam akan menelan kota kuno. Badai itu berat dan ganas. Dalam sekejap mata, jubah hijau yang dikenakan Su Zimo basah kuyup. Meski begitu, dia terus duduk di tempatnya, tegak dengan mata tertutup. Dia memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap segalanya. Tidak jauh, Tang Yu melihat sosok berwarna hijau dengan ekspresi bingung. Sesaat kemudian, dia tersadar dari pingsannya dan melirik curiga. Paman Liang, menurutmu dia bisa bertahan selama 15 menit? Sulit. Paman Liang menggelengkan kepalanya. Kesampingkan 3 bandit berkuda, hanya ribuan keputusasaan yang mereka miliki sudah cukup untuk mencabik-cabik pria itu. Kakakku pasti akan berhasil. Berdiri di samping Tang Yu, Su Xiaoning mencengkeram tinjunya dan berkata dengan tegas. Di sampingnya, Night Spirit tergeletak di tanah dengan tenang, melindungi Xiaoning dalam diam. Di jalan yang panjang, hujan semakin deras dan angin bertiup semakin kencang. Dalam badai itu, suara kuku bisa terdengar dari jauh, semakin intensif dalam volume dan kejelasan. Secara bertahap, kuku terdengar seperti guntur. Bahkan badai tidak bisa menutupi niat membunuh yang datang dari ujung jalan yang panjang. Samar-samar, 3 sosok muncul di tengah hujan berkabut, mendekat dari jauh, itu adalah 3 bandit berkuda. Binatang sisa kuno yang mereka tunggangi mengeluarkan suara terengah-engah yang berat. Dengan mata merah, mereka mengeluarkan aura liar saat mereka memelototi sudut jalan dengan tajam. Di belakang mereka bertiga ada pasukan besar penunggang kuda, datang dengan ganas. Sekilas, ada lebih dari 1.000 orang. 1.000 orang putus asa ditambah dengan 7 Meridian Foundation Establishment Cultivator, ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan di medan perang kuno, apalagi kota Suantian. Kenyataannya, faksi-faksi top seperti Glass Palace dan Malevolent Earthsect lebih kuat dari Four Mounted Bandit. Namun, ada banyak faksi yang berkumpul di dalam kota Suantian saat ini untuk memperebutkan reruntuhan eliksir Pulsek. Tidak ada yang mau memprovokasi Four Mounted Bandit agar kekuatan mereka tidak melemah untuk perebutan reruntuhan eliksir Pulsekte. Di sudut jalan, Su Zimo sudah lama basah kuyup dan rambut hitamnya saling menempel, terlihat sangat menyedihkan. 1.000 kaki, 500 kaki. 3 bandit berkuda mendekat dan Su Zimo bahkan bisa merasakan bau busuk yang keluar dari mulut 3 binatang sisa kuno mereka. Namun, dia tidak bergerak diam. Tiba-tiba, ketika 3 bandit berkuda memasuki sekitar 300 kaki, Su Zimo membuka matanya dan sebuah busur raksasa muncul di tangannya entah dari mana. Dia membengkokkan busur dan memasukkan anak panah. Busur seperti bulan purnama dan panah seperti bintang jatuh. Astaga, 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 suara panah yang merobek udara hampir menyatu menjadi satu. Busur itu tidak lain adalah busur penyembunyian bulan, senjata roh semu. Ketika 5 pola roh menyala di busur di tangan Su Zimo, Lang Tan merasakan kegelisahan. Saat berikutnya, kilatan dingin muncul di hadapannya, hampir mendekat. Kecepatan panahnya terlalu cepat dan penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian biasa akan mati. Namun,
Reaksi Lang Tan jauh lebih cepat daripada pembudidaya biasa mengingat pengalaman hidup dan matinya yang tak terhitung jumlahnya di hutan. Dalam sekejap, dia memiringkan wajahnya ke samping. Sinar dingin menyapu pipinya, memotong luka darah, itu adalah pencukuran yang dekat. Dia telah menghindarinya. Namun, sebelum Lang Tan bisa rileks, kelopak matanya berkedut dan dia melihat sinar dingin lain melesat, ditujukan ke gelabelanya. Panah kedua datang dan dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Ini adalah panah berturut-turut. Lang Tan merasa rambutnya berdiri. Sangat beruntung dia bisa menghindari panah pertama. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari panah kedua ini. Bab 371, 10 panah berturut-turut. Dentang. Chai Li, yang berada di samping Lang Tan, adalah yang pertama bereaksi. Menarik pedang panjang di pinggangnya, energi rohnya melonjak dan 7 meridian roh menyala. Dengan niat membunuh yang berteriak dan marah, Chai Li mengayunkan tebasan terbalik ke panah yang masuk. Cahaya dingin menghilang dan panah itu terbelah menjadi dua. Tatapan Su Zimo menyipit. Sangat sulit jika seseorang ingin menghentikan panah yang merobek udara. Itu bukan hanya tes penglihatan dan reaksi seseorang, tetapi juga akurasi mereka serta waktu menyerang dengan pedang. Mengingat garis keturunan Su Zimo, kekuatan lengan dan fakta bahwa dia menggunakan senjata roh semu, busur penyembunyian bulan, panah itu sangat kuat dan bahkan penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian terkuat pun tidak akan mampu menghadapinya. Namun, untuk Chai Li yang berada di 7 Meridian Foundation Establishment, dia bisa mengambil panah itu tanpa cedera. Itulah alasan mengapa 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian menakutkan. Baik dalam hal reaksi, kecepatan atau kekuatan, mereka secara signifikan lebih unggul dalam semua aspek. Kenyataannya, Chai Li adalah orang yang merasa terkejut saat ini. Meskipun dia telah bertahan melawan panah itu, telapak tangannya terasa seperti akan pecah dan pergelangan tangannya sedikit mati rasa. Apa artinya itu? Itu berarti kekuatan panah itu sudah cukup untuk mengancamnya. Tiba-tiba, Chai Li menyadari bahwa tidak heran mengapa Bao Yunfeng meninggal. Sebelum dia selesai dengan pikirannya, panah ketiga tepat setelah yang kedua. Saat berikutnya, panah keempat, kelima, keenam, dan ke-10. 10 panah berturut-turut menyelimuti 3 bandit berkuda. Badai mengalir dan hujan panah datang. Ekspresi Chai Li dan Hu Meng berubah drastis dan mereka tidak lagi repot untuk menyelamatkan Lang Tan saat mereka bergegas untuk melindungi diri mereka sendiri. Berkat pertahanan Chai Li terhadap panah sebelumnya, Lang Tan berhasil mendapatkan ruang untuk bernafas. Dia mencabut pedang dengan tangan kirinya dan menghancurkan jimat pelindung dengan tangan kanannya. Saat penghalang perlindungan terbentuk, sinar dingin tiba. Jepret. Retakan menyebar di permukaan penghalang perlindungan, itu ditusuk dengan satu panah. Set. Ekspresi Lang Tan berubah. Kekuatan membunuh dari panah tunggal itu sangat menakutkan. Jimat pelindungnya adalah salah satu jimat kelas 2 tingkat atas dan bisa bertahan melawan serangan bertenaga penuh dari 7 Meridian Foundation Establishment Cultivator. Namun, itu dihancurkan oleh satu panah sekarang. Namun kilatan cahaya lain menembus hujan berkabut dan mendekat. Sekarang, Lang Tan tidak punya tempat untuk menghindar dengan jimat pelindungnya hancur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke depan dengan sekuat tenaga. Dentang. Ketika pedang bertabrakan dengan panah, percikan terbang kemana-mana dan pedang itu benar-benar ditolak. Cahaya dingin berhenti sejenak sebelum menembus dada Lang Tan, menyebabkan panah berdarah keluar dari belakang. Lang Tan jatuh dari Black Bane Wolf dan matanya perlahan meredup saat kekuatan hidupnya meninggalkan tubuhnya. Seluruh proses Su Zimo membuka matanya, menarik busur penyembunyian bulan dan memuatnya terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Dia baru menyerang ketika ketiga bandit berkuda berada dalam jarak 300 kaki. Jika jaraknya terlalu jauh, kekuatan panah akan berkurang dan mereka akan terlalu lambat, memberikan waktu reaksi yang lebih lama kepada lawan-lawannya. Jika jaraknya terlalu dekat, busur tidak akan terlalu berguna. Sekitar 300 kaki atau 100 meter sudah cukup untuk Su Zimo, panah akan hampir seketika melawan 3 bandit berkuda yang menyerbu. Dalam jarak 100 meter, 10 panah berturut-turut membunuh Lang Tan dari 4 bandit berkuda di jalan yang panjang. Semua pembudidaya yang melihat itu terjadi diam-diam terkejut. Jika mereka berada di tempat Lang Tan, akan sulit bagi mereka untuk selamat dari 10 anak panah juga. Tidak jauh, Paman Liang mengangguk. Saya harus mengatakan bahwa kartu truf orang ini sangat kuat dan bahkan dapat mengancam 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Namun, kekurangannya juga jelas. Keuntungan dari busur adalah dalam pertempuran jarak jauh. Pada jarak dekat, busur hanyalah beban. Setelah 10 panah,
Dua bandit berkuda yang tersisa dan ribuan pengendara berkuda menyerbu dan telah tiba di depan Suzimo. Bahkan jika Suzimo memiliki busur bawaan, itu tidak akan berguna mengingat kedekatan seperti itu, apalagi fakta bahwa busur penyembunyian bulan hanyalah senjata roh semu. Selanjutnya adalah pertarungan jarak dekat. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan pemenggalan kepala. Mati. Humeng adalah yang pertama tiba saat dia memegang tombak tembaga besar dengan wajah di ujungnya dan bersinar dengan 4 pola roh di tangannya. Sepertinya beratnya 5 ton saat Humeng mengayunkannya ke arah Suzimo. Tombak tembaga itu begitu kuat sehingga hujan bahkan tidak bisa turun melalui busur serangannya. Lihat, ini adalah penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Petik 2. Humeng juga telah maju ke pendirian Yayasan 7 Meridian. 7 Meridian roh bersinar di permukaan tubuh Humeng. Dua yang tersisa dari 4 bandit berkuda keduanya berada di 7 Meridian Yayasan Pendirian. Paman Liang menghela nafas. Suzimo itu tidak beruntung. Seorang penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian lebih dari cukup untuk membunuhnya. Untuk berpikir bahwa bahkan Humeng telah maju ke 7 Meridian Yayasan Pendirian. Petik 2. Berdiri di belakang Tang Yu adalah seorang pria dengan ekspresi angkuh. Dia menyilangkan tangannya dan mencibir, 15 menit. Dia bahkan tidak akan bertahan 10 napas. Itu tidak pasti, Tang Yu mengerutkan kening. Xiaoning menatap medan perang dengan tangan yang sedikit gemetar, mengungkapkan kegugupan yang dia rasakan. Merasakan emosinya, Tang Yu melirik ke samping dan memegang telapak tangan Xiaoning, menyenggolnya sedikit untuk menghibur yang terakhir. Xiaoning menarik napas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan diri. Dentang. Saat Humeng menyerang, Suzimo menyingkirkan busur penyembunyian bulannya dan mengeluarkan pedang merah darah raksasa dari tas penyimpanannya. Blood Quencher tiba dengan niat membunuh yang sangat kuat. Oh, tombak perunggu dianggap sebagai senjata khusus. Meskipun tidak mobile, keuntungannya ada pada kekuatannya. Lebih jauh lagi, fitur di wajahnya sangat seperti kehidupan, menyerupai Vajra yang marah dengan kekuatan hebat yang menggetarkan hati seseorang. Selama pertarungan, pembudidaya akan cenderung saling bertemu pandang sesekali. Selama mereka sedikit terganggu dan kehilangan fokus dalam kekuatan mereka, mereka praktis akan hancur menjadi bubur, bahkan tanpa mayat yang tersisa. Suzimo sedang mengaduk garis keturunannya dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk masing-masing dari 10 anak panah berturut-turut. Kalau tidak, dia tidak mungkin membunuh salah satu dari 3 bandit berkuda secara langsung juga. Tapi sekarang, Humeng telah bergegas. Ini adalah saat ketika Suzimo baru saja kehabisan tenaga dan belum pulih, yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan Blood Quencher untuk mempertahankannya di depan dirinya sendiri secara pasif. Dentang. Suara benturan logam yang menusuk telinga bergema ketika tombak tembaga bertabrakan dengan Blood Quencher. Tubuh Suzimo bergetar dan dia terhuyung mundur 3 langkah. Tepat setelah itu, Chai Li tidak memberi Suzimo ruang bernapas dan menyerang lubang bulu hitam yang dia tunggangi. Dia menebas pedangnya secara horizontal, mengarah ke tenggorokan Suzimo. Suzimo mengangkat pedangnya untuk bertahan sekali lagi. Dentang. Sekali lagi, tubuh Suzimo bergetar seolah-olah dia dipukul oleh kekuatan yang tak tertahankan. Tubuhnya mundur dan kakinya menggali tanah, membuka 2 jurang yang langsung dipenuhi air hujan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia sama sekali tidak cocok untuk mereka. Betul sekali. Orang itu akan mati seketika setelah 1000 pembudidaya aneh menyerang. Petik 2. Saya rasa organ dalamnya mungkin pecah setelah menerima 2 pukulan dari Chai Li dan Humeng. Dia mungkin menunjukkan front yang kuat. Kedua belah pihak hanya bertukar beberapa pukulan tetapi itu sudah cukup untuk memberikan banyak petunjuk tentang situasinya. Suzimo memang kurang beruntung di permukaan. Namun, pada kenyataannya, itu hanya karena energinya habis karena panah berturut-turut. Musuhnya hanya mengambil kesempatan saat dia lemah untuk menyerang, menciptakan penampilan palsu sebagai keuntungan. Faktanya, saat dia menerima serangan kedua dari Chai Li, niat membunuh Suzimo sudah melonjak. Dia hampir tidak bisa menahan ki iblis di tubuhnya dan ingin membalas dengan meledakkan kekuatan ki darahnya. Bab 372, Pertempuran Sengit di Hujan. Membunuh. Chai Li mengendarai Black Feather Dole dengan tatapan berbisa yang bersinar dengan kilatan kejam. Melambaikan tangannya, dia terbang ke udara dan menerjang ke arah Suzimo. Mengaum, mencicit. Di tanah, Black Bane Wolf, Black Feather Dole dan Rahu Tiger membuka mulut mereka dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ketiganya adalah binatang sisa kuno dan memancarkan ki iblis tanpa batas. Dengan tubuh besar dan cakar yang tajam, mereka telah berkultivasi ke puncak pendirian yayasan. Membelah menjadi 3 arah, 3 binatang sisa kuno menyerang Suzimo.
Terutama bagi Black Bane Wolf. Setelah menyaksikan pemiliknya ditembak mati oleh pembudidaya berjubah hijau ini, satu-satunya hal yang ingin dilakukannya saat ini adalah merobek tenggorokan pria ini menjadi berkeping-keping. Di udara, Chai Li memegang pedangnya dan turun dari langit bersama dengan Hu Meng dan tombak tembaganya. 1000 orang putus asa yang aneh telah menyerbu ke depan, mengelilingi tempat itu sepenuhnya dan meninggalkan Su Zimo tanpa ruang untuk melarikan diri. Membunuh, membunuh, membunuh. Orang-orang yang putus asa meneriakkan dengan marah dan menyerang. Beberapa dari mereka memanggil pedang terbang, beberapa dari mereka melepaskan seni roh dan yang lainnya menggunakan pedang dan kapak. Ketika mereka melihat itu, para penonton menggelengkan kepala dan menghela nafas pada diri mereka sendiri. Bahkan murid warisan dari faksi seperti Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat tidak akan bisa lolos dari serangan tanpa cedera, apalagi penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian seperti Su Zimo. Tatapan Tang Yu membara dan tertuju pada Su Zimo sepanjang waktu. Yang mengejutkannya, dia tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan atau ketakutan di wajah Su Zimo. Faktanya, ada sedikit kegembiraan di matanya yang cerah itu. Bibir Su Zimo sedikit melengkung, menunjukkan seringai tipis. Dia tersenyum. Orang macam apa dia? Tang Yu sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Su Zimo bisa tersenyum dalam situasi yang mematikan seperti itu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa ke langit, mengucapkan 3 suku kata yang bergema. Setelah tawanya, hujan di sekelilingnya sepertinya ditolak oleh kekuatan tak terlihat saat mereka tumpah keluar. Orang-orang yang putus asa di sekitarnya terkejut, suara itu tampaknya menggetarkan pikiran mereka, menyebabkan penglihatan mereka menjadi kabur. Tangan semua orang gemetar. Pada saat itu, mata Su Zimo berbinar dan sosoknya melintas. Sebelum Chai Li dan Hu Meng turun, dia menyerang 3 binatang purba yang tersisa. Di tengah hujan lebat itu, Su Zimo meninggalkan serangkaian bayangan yang tertinggal sejenak sebelum menghilang dalam tetesan hujan. Bahkan 3 binatang berpikir untuk mengambil nyawaku. Tertawa terbahak-bahak, Su Zimo tidak menahan penghinaan di matanya saat garis keturunannya bergejolak, mengeluarkan suara tsunami, guntur dan harimau dan macan tutul yang menyebabkan seseorang menggigil. Terhadap 3 binatang sisa kuno yang masuk, Su Zimo menebas secara terbalik. Sinar darah pedang raksasa itu meluas, menelan Rahu Tiger dan Black Feather Dole di dalamnya. Tepat setelah itu, Su Zimo melangkah maju dan membanting ke bawah, menggunakan tinju kirinya sebagai segel dan meninju kepala Black Bane Wolf. Mata Black Bane Wolf bersinar dengan kekerasan dan tidak mundur atau menghindar. Sebaliknya, ia menjangkau tenggorokan Su Zimo dengan cakarnya yang tajam. Serigala Bane hitam jauh lebih besar dari ukuran Su Zimo. Dalam keadaan normal, sebelum Su Zimo bahkan bisa meninju serigala kutukan hitam, cakar yang terakhir akan merobek tenggorokannya. Mata Black Bane Wolf bersinar dengan kegembiraan. Itu bisa memvisualisasikan manusia sebelum dicabik oleh cakarnya. Tiba-tiba, perubahan terjadi di medan perang. Begitu Black Bane Wolf menerjang ke depan, tulang dan tendon Su Zimo terdengar bersamaan. Tendonnya melebar dan berkontraksi seperti tali busur dan bergema dengan suara bergetar. Pang, pang, pang. Lengan Su Zimo melebar dengan cepat saat dia menyerang lebih dulu, tinjunya berubah menjadi segel hijau hitam yang mendarat dengan keras ke kepala serigala Bane hitam. Suara tulang retak bisa terdengar. Di antara roh iblis, serigala dikatakan memiliki tengkorak perunggu dan tulang besi. Dengan kata lain, kepala serigala adalah bagian terberat dari tubuhnya. Tapi sekarang, kepala Black Bane Wolf, sisa binatang purba, dihancurkan oleh satu pukulan dari Su Zimo. Jus otaknya berceceran saat mengeluarkan jeritan tragis sebelum mati di tempat. Jika Black Bane Wolf dikatakan memiliki tengkorak yang terbuat dari perunggu dan tulang besi, tinju Su Zimo akan setara dengan berlian yang tidak bisa dihancurkan dan maha kuasa. Setelah membunuh Black Bane Wolf dengan satu pukulan, Black Feather Dole dan Rahu Tiger mundur melawan ketajaman Blood Quencher. Pada saat ini, serangan para pembudidaya lainnya tiba. 2 penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian yang merupakan ancaman terbesar bagi Su Zimo, Chai Li dan Hu Meng, maju sekali lagi dengan senjata masing-masing. Pertempuran berdarah telah meletus sepenuhnya. Dentang, dentang. Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil 18 pedang terbang kelas tertinggi, menyulap formasi pedang cahaya lilin segera. Kali ini, formasi pedang cahaya lilin tidak digunakan untuk menyerang, tetapi sepenuhnya untuk bertahan. Serangan dari 1000 orang aneh yang putus asa terlalu terkonsentrasi dan tidak mungkin lagi hanya mengandalkan persepsi roh. Melekat, dentang, formasi pedang melingkar berputar dan memblokir banyak pedang terbang yang masuk di belakang. Untungnya,
Su Zimo telah maju ke 5 Meridian Foundation Establishment dan memiliki dorongan besar dalam energi rohnya. Jika tidak, formasi pedang cahaya lilin akan bubar setelah beberapa saat di bawah senjata roh dan seni roh yang tak terhitung jumlahnya. Berdebur, sosok Su Zimo melintas dan dia berkelok-kelok di antara serangan terkonsentrasi, menghindari serangan Chai Li dan Humeng. Menerobos tepat ke kerumunan, dia menggunakan Blood Quencher dan membelah di sekelilingnya. Uff, uff, uff. Su Zimo sama sekali tidak tahu teknik pedang. Namun, garis keturunannya sangat kuat dan kekuatannya tak tertandingi. Ditambah dengan ketajaman dan bobot Blood Quencher, dia menguasai setiap lokasi yang dia tuju. Tubuh para pembudidaya itu tidak dapat menahan sinar darah pedang, siapapun yang disentuh Blood Quencher diiris menjadi dua dengan darah segar mengalir kemana-mana. Bahkan jika ada kultivator yang hampir tidak bisa menahan kekuatan Blood Quencher berkat senjata roh mereka sendiri, mereka dikirim terbang oleh kekuatan luar biasa yang ditransmisikan oleh bilah tajam dan organ mereka pecah bahkan sebelum mereka mendarat. Dentang, dentang, mengayunkan Blood Quencher, Su Zimo bentrok melawan Chai Li dan Humeng sekali lagi. Kali ini, Su Zimo tidak bergerak satu langkah pun. Garis keturunannya tampak mendidih saat dia melolong dan maju selangkah, menebas dua kali. Dentang, dentang, energi roh Chai Li dan Humeng bergejolak dengan cepat dalam diri dantian mereka saat mereka melawan serangan Su Zimo. Ekspresi mereka tidak berubah dan niat membunuh di mata mereka hanya meningkat. Astaga, embusan angin jahat bertiup. Black Feather Dole memanfaatkan momen saat Su Zimo melawan Chai Li dan Humeng untuk menerjang maju, membidik punggung Su Zimo secara diam-diam dengan cakarnya yang tajam. Jika serangan itu terhubung, hati Su Zimo bisa terkoyak. Tanpa berbalik, Su Zimo mencambuk ke belakang. Lengannya yang sekeras batu tadi tiba-tiba menjadi lemas dan lentur, seperti belalai gajah. Dengan swoosh, itu mengenai kepala Black Feather Dole. Retakan, retakan, retakan. Di depan semua orang, kepala Black Feather Dole berputar beberapa putaran di lehernya sebelum berhenti, lehernya patah sepenuhnya dan mati di tempat. Memanfaatkan kesempatan itu, Rahu Tiger menyerang dan menggigit leher Su Zimo. Su Zimo sepertinya tidak punya tempat untuk lari ketika tiba-tiba, sepasang sayap raksasa terbentang di belakang punggungnya, bersinar dengan cahaya roh yang memesona. Sayap roh mengepak dan Su Zimo naik ke udara tanpa apapun di bawah kakinya. Bersin, dia masih selangkah terlalu lambat. Kaki kiri Su Zimo tergores oleh cakar harimau Rahu dan beberapa luka muncul di jubahnya dengan bekas darah yang samar-samar terlihat di bawahnya. Dia terluka. Kurang dari 15 menit sejak pertempuran dimulai dan Su Zimo sudah terluka. Lebih jauh lagi, situasi Su Zimo hanya akan menjadi lebih berbahaya jika semakin lama terjadi. Hujan masih mengguyur tanpa henti. B373, jalan panjang berlumuran darah. Jika ada kultivator lain yang menerima serangan itu, kaki mereka mungkin telah robek seluruhnya. Namun, Su Zimo memiliki fisik yang sangat kuat. Saat cakar Rahu Tiger digali, ia bertemu dengan perlawanan besar dan hanya meninggalkan beberapa luka yang tidak dapat diabaikan atau fatal. Otot-otot di kaki Su Zimo bergeser dan menambal kedua sisi luka, menghentikan aliran darah dengan segera. Kekuatan fisiknya tidak hanya dalam hal kekuatan mentah, kemampuan regenerasinya yang bahkan diidamkan oleh sisa-sisa binatang purba adalah apa yang membuat Su Zimo begitu kuat dalam pertarungan berkelanjutan. Memukul bibirnya, mata Su Zimo tidak memiliki jejak ketakutan dan malah bersinar dengan semangat. Sayap roh mengepak dan kecepatan Su Zimo mencapai maksimum. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia menembak ke arah kerumunan dan melambaikan Blood Quencher, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Melekat, dentang, senjata roh yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Banyak sosok jatuh ke jalan panjang satu demi satu, batuk seteguk darah dengan tidak banyak lagi untuk hidup. Astaga, Humeng memegang tombak tembaganya dan turun dari langit, menghantam kepala Su Zimo dengan embusan angin yang jahat. Bayangan pedang masih ada, berkedip-kedip dingin, Su Zimo tidak punya banyak ruang untuk menghindar sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan formasi pedang cahaya lilin yang berputar untuk menjaga sekelilingnya. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo berbalik dengan tajam dan menebas ke atas. Dentang, suara dentang logam bergema memekakkan telinga. Bahkan banyak orang putus asa di sekitarnya merasa telinga mereka sakit karena suara itu, apalagi Su Zimo yang menjadi pusat segalanya. Tubuh Su Zimo bergidik dan lempengan batu di bawah kakinya hancur. Kedua kakinya tenggelam ke tanah dan dia tiba-tiba tampak jauh lebih pendek. Kali ini, jelas bahwa Su Zimo dirugikan. Pada kenyataannya, jika itu adalah pertempuran satu lawan satu,
kekuatan Suzimo tidak akan lebih lemah dari Hu Meng bahkan jika yang terakhir adalah penggarap pendirian Yayasan Tujuh Meridian. Namun, selain Hu Meng, Suzimo dikelilingi oleh 1.000 orang yang putus asa, sisa binatang purba, dan 7 Meridian Foundation Establishment Cultivator lainnya. Dalam keadaan seperti itu, sudah sangat beruntung Suzimo bisa bertahan. Situasi ini mirip malam itu di bengkel senjata Rohmo ketika dua inti emas yang sekarat tiba untuk membunuhnya. Sebenarnya, kekuatan inti emas lebih dari cukup untuk membunuhnya. Namun, dengan bantuan roh malam, Suzimo memanfaatkan meremehkan lawannya, pemahaman yang tepat tentang waktu dan lingkungan, telapak tulang darahnya dan berbagai faktor lain untuk membunuh inti emas sebagai gantinya. Dalam pertempuran sejati, tidak mungkin Suzimo bisa menandingi inti emas, bahkan jika dia mengambil bentuk iblisnya. Pembentukan inti adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari pembatasan langit dan bumi dan tidak ada yang perlu dicemooh. Bahkan inti emas di tahun-tahun senja mereka bukanlah orang-orang yang dapat dilawan oleh penggarap pendirian yayasan, kekuatan dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap enteng. Saat ini, bahkan jika Suzimo mengaktifkan garis keturunannya, kekuatannya hanya cukup untuk menandingi Chai Li dan Hu Meng. Namun, dia pasti dirugikan dengan tambahan begitu banyak orang putus asa yang menyerangnya terus-menerus. Berdebur, kilatan cahaya dingin melintas. Suzimo hanya merasakan penglihatannya kabur dan dia tidak bisa mengidentifikasi di mana pedang Chai Li berada. Itu adalah teknik pedang yang sangat canggih. Jika Suzimo telah membuka lubang matanya, kekuatan matanya akan meningkat pesat dan dia akan dapat melihat menembus ilusi, sehingga membaca di mana pedang Chai Li berada. Tapi saat ini, Suzimo tidak tahu apa-apa tentang teknik pedang dan dia hanya bisa mundur dalam menghadapi serangan itu. Retret tunggal itu menyebabkan banyak celah di pertahanan asli Suzimo terungkap. Pada saat ini ketika dia dikelilingi, penggunaan persepsi rohnya hampir dapat diabaikan tidak peduli seberapa kuatnya itu. Hujan deras menyerupai segudang serangan, bahkan jika Suzimo bisa merasakannya, dia tidak bisa menghindari semuanya. Itu sangat ramai dan intens sehingga membuat sesak napas. Meskipun ia berhasil menghindari serangan fatal Chai Li, beberapa luka lagi muncul di tubuh Suzimo dalam sekejap mata saat darahnya tersapu oleh hujan. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama jika ini terus berlanjut. Seorang kultivator pemarah seperti dia pasti akan menjadi lebih lemah karena dia kehilangan lebih banyak darah. Situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Sayang sekali, orang itu benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan 4 bandit berkuda, Hicks. Tang Yu tidak bergerak di hadapan komentar orang banyak, hanya terlihat sedikit khawatir. Tatapan Su Xiaoning tertuju pada sosok hijau yang menyusut yang bertarung di antara kerumunan. Mengerucutkan bibirnya erat-erat, pandangannya berangsur-angsur kabur oleh lapisan hujan berkabut. Mayat tergeletak di sekitar kaki Suzimo dalam pemandangan yang menakutkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia ditahan oleh 27 Meridian Foundation Establishment Cultivators dan dibombardir oleh ribuan orang yang putus asa, Suzimo masih berhasil membunuh lebih dari 100 Foundation Establishment Cultivators dengan kekuatan tempur jarak dekat yang menakutkan. Jubah hijaunya hampir ternoda merah pada saat ini. Suzimo, menyerah sekarang dan aku bisa membiarkanmu mati dengan mayat penuh. Suara seram Chai Li terdengar. Haha, Suzimo tertawa terbahak-bahak. Chai Li, bahkan jika kamu menyerah sekarang, aku tidak akan meninggalkanmu dengan mayat penuh. Aku pasti akan memenggal kepalamu. Suzimo, aku akan mencincangmu sebagai balas dendam untuk saudaraku. Hu Meng meraung. Bunuh dia, bunuh dia. Mata orang-orang yang putus asa itu memerah saat mereka menyerbu masuk. Seiring berjalannya waktu, jumlah luka di tubuh Suzimo meningkat, beberapa dari mereka telah terbelah sekali lagi setelah sembuh. Jalan panjang diwarnai merah dengan darah. Bahkan hujan deras tidak bisa membersihkan semua darah di lempengan batu. Untuk semua orang, Suzimo sudah lamban sekarang. Dia tidak lagi gesit seperti sebelumnya dan formasi pedang cahaya lilin yang dia panggil juga bergoyang melawan serangan terus-menerus dan bisa bubar kapan saja. Faktanya, sayap roh Suzimo telah menghilang karena pengeluaran energi rohnya yang sangat besar. Dia berada di ujung jalan. Paman Liang menggelengkan kepalanya. Anak itu pasti akan mati dalam 50 napas. Tang Yu mengerutkan kening dan melirik para pembudidaya di belakangnya dengan curiga. Dia masih bisa memerintahkan sekte eliksir yang untuk bergabung dalam pertempuran sekarang. Namun, mereka pasti akan menderita kerugian besar jika mereka masuk pada saat ini. Itu akan mengurangi peluang mereka untuk pertarungan reruntuhan eliksir Pulsek lebih jauh. Secara pribadi, dia ingin membantu Suzimo. Namun, dia adalah pemimpin ekspedisi sekte eliksir yang kali ini.
Setiap keputusan yang dia buat harus untuk kepentingan sekte dan dia tidak bisa ambil bagian dalam pertempuran sekarang. Hai, mata Tang Yu meredup saat dia menghela nafas secara internal. Rasa sakit di mana-mana menyerang saraf Su Zimo berulang kali dan pikirannya sangat jernih. Saya masih dipaksa ke titik ini pada akhirnya. Ki iblis dalam tubuh Su Zimo bergemuruh dan matanya bersinar dengan kilatan merah. Saat dia melepaskan kekuatan ki darahnya, Su Zimo masih akan mempertahankan bentuk manusia. Namun, dia akan diselimuti oleh ki iblis dan akan menyerupai iblis kuno yang turun ke dunia, meningkatkan kekuatannya hingga berlipat-lipat sehingga dia dapat membunuh 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Sama saja, aku akan membunuh sepuasnya hari ini. Tepat saat Suzimo memutuskan untuk mengungkapkan kultivasi iblisnya dan meledak dengan kekuatan ki darahnya, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar medan perang. Bro, kamu menyuruhku untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Tapi hari ini, aku akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Tepat setelah itu, suara lain datang dari arah lain. Zimo, aku tidak akan menjadi bebanmu kali ini. Segera setelah itu, suara wanita yang dingin terdengar. Aku baru saja membuat beberapa jimat baru. Kebetulan sekali, saya ingin menguji mereka. Petik 2.